nama saya Maria Silvia Nasiran, NIM 21100200021, Prodi Akuntansi kelas 1A dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Ada 5 soal yang diberikan oleh dosen. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Jadi, menurut saya, bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin ke bawah arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Kasus ini bersimpangan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di beberapa daerah, tetapi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sekarang sudah kalah saing dengan bahasa Inggris yang semakin banyak digunakan di Indonesia. Soal kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berbicara dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan so pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Cukup saja ditanggapi dengan sikap yang baik, ramah, sopan, dan menghargai lawan bicara tersebut. Dengan demikian, lawan bicara tidak merasa tersinggung terhadap pernyataan itu. Soal ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik adalah makam. Perbedaan huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk-bentuk selalu berhimpitan pada perbedaan makna. Apa yang Anda akan jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-kata tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jadi menurut saya, jika sebuah teks tidak diketik atau ditulis dengan benar, pahami dulu kata-kata dalam teks tersebut sebelum dibaca agar tidak membingungkan pendengar. Sarannya, sebelum diberikan kepada pembaca, dicek terlebih dahulu jika terjadi beberapa kata yang salah sehingga dapat diperbaiki terlebih dahulu. Soal keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kata pertama, silahkan atau silakan. Tulisan yang tepat adalah silakan, karena dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Kata kedua, aktivitas atau aktivitas. Kata yang tepat adalah aktivitas. Jika kita melihat dalam KBBI, ternyata kata aktivitas itu tidak ada atau artinya tidak memiliki bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan yang terdapat dalam KBBI dan baku adalah kata aktivitas. Kata dasar memang sama-sama berasal dari kata aktif, tetapi kita harus mengingat kembali penerapan kata asing.
Kata yang tiga, terima kasih atau terima kasih. Penulisan kata yang tepat dan baku sesuai dengan KBBI adalah terima kasih. Kata yang keempat, analisa atau analisis. Penulisan yang benar adalah bukan analisa. Hal ini berlaku pada penulisan kata menganalisis, bukan menganalisa. Kata yang kelima, sekadar atau sekedar. Penulisan kata sekedar masing sering digunakan banyak orang. Jadi, kamu mungkin berasumsi bahwa penulisan bahasa Indonesia yang tepat adalah sekedar. Padahal, kata yang benar adalah sekadar dan berasal dari kata dasar kadar. Kata yang keenam, alumnus atau alumni. Penggunaan kata yang benar adalah alumni ya teman-teman, karena kata alumnus itu bersifat jamak. Jadi jika kalau kamu menanyakan seseorang sudah lulus atau belum, gunakan kata alumni. Kata yang ketujuh, sintesa atau sintesis. Kata yang benar adalah sintesis, karena tidak sesuai dengan kaidah serapan kata. Kata serapan asing dari kata sintesis yang tidak mengubah akhiran dalam bahasa Indonesia. Kata kedelapan, kualitas atau kualitas. Penulisan kata yang benar adalah kualitas, karena dalam KBBI terdapat kata kualitas. Kata yang kesembilan, inframerah atau inframerah. Karena dalam KBBI, penulisan kata yang benar adalah inframerah. Ke-10, merubah atau mengubah. Kata dasar yang benar adalah ubah, sehingga ketika diberi imbuhan meng, maka akan berubah menjadi mengubah, bukan merubah. Ke-11, bawain atau bawakan. Bentuk kata yang benar adalah bawakan, karena akhiran kata kan merupakan kata yang baku. Ke-12, pengrusak atau perusak. Kata yang benar adalah kata perusak, karena dari kata dasar rusak, sehingga dalam penulisannya menggunakan kata perusak. Ke-13, mempengaruhi atau memengaruhi. Kata yang benar adalah memengaruhi, bukan mempengaruhi. Dalam KBBI, kata yang baku adalah memengaruhi. Ke-14, diakomodir atau diakomodasi. Penggunaan kata yang benar adalah diakomodasi, karena kata tersebut tercantum dalam KBBI. Ke-15, ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler. Penulisan kata yang benar adalah ekstrakurikuler, yang kata-katanya disambung bukan dipisahkan menjadi kedua kalimat. Penjelasan tentang kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Ada beberapa teori kebenaran, yaitu korespondensi, koherensi, pragmatik, struktural pragmatik, dan performatik. Ketepatan. Ketepatan menurut Budiwanto pada tahun 2012, ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerakan ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, kelaziman. Kelaziman adalah kata itu menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah membingungkan pengertiannya. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan kucing bersantap sebagai sinonim kucing makan. Soal yang kelima, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai penjelasannya. Kalimat pertama, Anin yang berangkat ke sekolah. Kalimat efektifnya, Anin berangkat ke sekolah. Kalimat kedua, Andi sudah bekerja sejak dari pagi. Kalimat efektifnya tentu saja, Andi sudah bekerja sejak pagi. Kalimat ketiga, cerpen itu saya sudah baca. Kalimat efektifnya, cerpen itu sudah saya baca. Kalimat keempat, beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Kalimat yang efektif adalah beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Kalimat kelima, danau itu akan diperlebarkan.
kalimat efektifnya, danau itu akan dilebarkan. Penjelasannya, dalam beberapa contoh kalimat di atas, sudah ditentukan kalimat efektifnya. Dalam sebuah kalimat efektif, minimal memiliki unsur subjek dan predikat yang jelas dalam kalimat dan penggunaan kata yang tepat. Itu saja beberapa jawaban dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.